Sebuah pesan untuk kamu yang merasa kesepian. Dalam kehidupan dunia yang makin hiruk-pikuk, ada kalanya kita membutuhkan keinginan untuk merenung, melakukan meditasi diri. Namun, ada pula di tengah gagap gembita dunia, merasakan kesepian yang terlama dalam. Tetapi, kadang-kadang momok kesepian yang terlalu mencengkram melampaui batas kemampuan kita. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa yang bisa menahan sebagian dari kita untuk menjadi diri dari bagian kesepian dan mampu mengembangkan hidup kita ke jalur yang sebenarnya? Ironisnya, kesepian adalah titik gelap sementara kita yang dianggap tidak terlihat oleh orang lain. Padahal, mereka justru bisa melihat dengan sangat jelas kesepian yang kita alami. Namun kenyataannya, mereka justru enggan sedikit lebih mengerti. Apa mungkin kesepian seperti yang sudah ditakdirkan? Orang tak bisa memilih kesepian atau tidak kesepian. Kesepian datang dan pergi tak terduga. Tak seperti malam dan siang yang bisa terhitung oleh waktu. Seseorang bisa saja mendadak kesepian, lalu dengan sekejap rasa kesepian itu hilang begitu saja. Bahkan ironisnya, ada orang yang merasa kesepian selamanya. Itu sebabnya kesepian berbeda dengan kesendirian. Keramaian tak mampu menjadi obat kesepian. Ada yang mengeluh tentang kesepian, ada yang lari dari kesepian, ada pula yang menghadapi kesepian, dan ada juga yang menolak kesepian. Namun, semakin lama kita mengalami kesepian, semakin sulit mengubah persepsi serta perilaku. Akhirnya, kita berperilaku dalam cara yang membuat orang lain menjauh, dan kita menganggapnya sebagai orang lain sebagai pembuktian dari ketidakmampuan kita yang mendasar untuk disukai. Kita pun akan dipandang negatif, kurang menarik, bahkan kurang mampu dalam kehidupan dibanding orang yang tidak kesepian. Nah, di sini saya ingin kembali ke permasalahan awal. Apakah kesepian selalu mengarah pada kegagalan, ketidakmampuan, dan penderitaan? Saya jawab tidak, karena saya akan menjelaskan sebuah pesan untuk seseorang yang merasa kesepian. Pertama, kesepian bisa dijadikan sebagai waktu yang tepat untuk berpikir ulang tentang hidup kita. Kita diajak untuk berpikir lebih mendalam sehingga kita sampai pada titik kesepian ini. Apa yang akan kita lakukan dengan berpijak pada kesepian yang kita rasakan sekarang ini? Intinya, kesepian mengajarkan kita untuk hidup menjadi lebih mendalam. Kedua, kesepian juga adalah kesempatan kita untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Di dalam kesepian itu, kita masuk dalam suatu keadaan gelap. Kita dipaksa untuk melepas semua pandangan dan keyakinan kita yang ada, dan diuji bagaimana cara kita berpikir ulang dengan keadaan yang serba gelap. Lalu, kita pun punya kesempatan untuk melihat dunia dengan cara yang sekali lagi, dan mungkin itu lebih baik dari sebelumnya yang kita rasakan saat ini. Dan mengapa berusaha lebih keras justru mengarah pada kesepian? Karena banyak orang takut kesepian. Itu merupakan tanda bahwa mereka itu menganggap serba sendiri. Lagi pula kita lahir ke dunia ini sendiri dan tidak membawa siapa-siapa kan? Jadi orang takut dengan kesendirian merupakan argumen yang fakta. Namun, saya berdiri di posisi sendiri bahwa akar kesepian tidak akan menjadi masalah jika sistem pola pikir yang menjadikan angka kesadaran dan persentase pandangan hidup lebih penting dan bermakna. Artinya, akar sistematik punya peran yang jauh lebih besar untuk mendorong orang masuk ke dalam kesepian. Kita semua tahu kan, kesepian bukanlah masalah baru di dalam hidup manusia. Karena di berbagai peradaban sudah menggambarkan
Situasi kesepian yang begitu mencekik jiwa manusia itu sendiri.